Employee engagement. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan share screen dulu. Oke, nah ini untuk yang sesi berikutnya. Tadi Mbak Ajeng sudah menjelaskan tentang survei indeks berakhlak. Saya giliran kedua nih yang akan memaparkan tentang survei employee engagement. Ya, jadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk survei budaya kerja sendiri ada 3 gitu ya, ada 3 survei dan kemudian ada 1 evaluasi implementasi berakhlak. Nah, apa sih latar belakangnya? Jadi ini untuk apa ya, mengingatkan lagi gitu karena memang ini udah tahun ketiga pelaksanaan survei employee engagement dan employer branding. Nah, kenapa sih harus dilaksanakan gitu kan? Selain tadi sudah ada survei indeks berakhlak untuk mengetahui implementasinya sejauh mana. Nah, ini juga kalau untuk survei employee engagement, jadi organisasi atau instansi itu perlu menciptakan strategi khusus untuk membangun identitas, citra, dan nilai positif dengan cara meningkatkan employer branding. Jadi kan pada tahun 2021 itu kan Bapak Presiden Jokowi selain melaunching core values ASN berakhlak, juga melaunching employer branding Bangga Melayani Bangsa. Nah ini salah satu tujuannya adalah untuk mengukur gitu ya, ketika kita sudah menggunakan atau menyusun strategi dan melaksanakan strategi untuk menciptakan atau meningkatkan citra organisasi atau citra instansi, nah itu akan diukur. Nah diukurnya itu ada 2 gitu dari 2 perspektif. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang warna pink sama ungu gitu ya. Jadi ada dari sisi internal, dari perspektif internal dan juga dari perspektif eksternal. Untuk perspektif internal itu kita dari dalam. Jadi untuk respondennya adalah kita gitu ya. Semua ASN diharapkan bisa ikut berpartisipasi supaya kami dapat mengetahui nih tingkat keterikatan kita sebagai ASN dengan organisasi kita, tempat kita bekerja. Sehingga dengan adanya survei employee engagement ini bisa menjadi masukan gitu dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan juga mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian saya akan jelaskan gitu ya terkait teknis pengisian surveinya, kemudian pertanyaannya seperti apa. Nanti kami bisa memperoleh hasil dan hasil itu akan kami jadikan apa namanya masukan gitu dalam penyusunan kebijakan khususnya dalam kebijakan manajemen ASN. Nah, kemudian kalau dari perspektif eksternal itu ada survei employer branding, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya Mas Yanuar. Namun saya akan menjelaskan secara singkat gitu ya, untuk tujuannya apa sih gitu ya, kenapa perlu dilaksanakan survei employer branding dan juga ini kan respondennya sebenarnya bukan kita gitu ya yang sebagai ASN, namun di sini kami memohon bantuan juga kepada Bapak Ibu sekalian karena sebagai wujud gitu ya, salah satu nilai dasar core values ASN berakhlak itu adalah yang terakhir tuh yang kaknya adalah kolaboratif ya. Jadi kami memohon apa ya namanya bantuan gitu ya, support dari Bapak Ibu sekalian sebagai wujud kolaborasi kita gitu ya sebagai ASN untuk membantu mendiseminasikan atau menyebarkan gitu ya instrumen survei employer branding nanti supaya bisa diisi oleh rekan-rekan atau keluarga atau mungkin pasangan Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam pengisian survei employer branding karena untuk respondennya adalah masyarakat umum atau non ASN atau mungkin yang belum menjadi ASN. Jadi kita ingin mengetahui nih tingkat ketertarikan masyarakat umum atau non ASN ini untuk bergabung menjadi ASN. Jadi nanti dari hasil survei kita bisa melihat kira-kira instansi mana sih yang menjadi top of mind gitu ya ketika ingin mendaftar tes CASN gitu ya. Kemudian ataupun misalnya kita juga bisa mengetahui nih instansi mana ya nih kalau misalnya instansi kita sendiri itu apakah memang digemari gitu ya atau mungkin sebenarnya kalau dari secara ASN ingin jadi ASN itu kan kita ingin melihat rekan-rekan kita atau saudara kita itu menjadi ASN-nya di mana gitu apakah di kementerian tertentu atau mungkin di Pemda tertentu. Jadi kita bisa melihat kira-kira instansi mana yang bisa dijadikan contoh atau misalnya percontohan dalam yang mempunyai kebijakan manajemen ASN lebih baik dibanding mungkin dengan instansi kita gitu. Jadi kita bisa benchmarking juga ya dari hasil survei employer branding ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat, ih ngapain nih gitu kan kita ngikutin toh ini kan respondennya non ASN, tapi enggak karena kita ingin melihat pandangan atau penilaian perspektif dari masyarakat yang memang bukan atau belum jadi ASN ketika mereka ingin bergabung menjadi ASN.
Oke, nah ini untuk merefresh kembali gitu ya untuk hasil survei employee engagement tahun 2022 dan 2023. Jadi sebenarnya sudah ada peningkatan secara signifikan gitu ya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, namun untuk 2 tahun kemarin itu untuk skopnya itu lingkupnya masih di nasional gitu. Nah, untuk tahun ini kami sudah tambahkan, tapi tenang saja tidak banyak-banyak gitu ya yang kami tambahkan. Dari kemarin yang tahun lalu 2 tahun kemarin hanya 2 gitu ya. Nah, kami tambahkan 2 saja. Nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi nggak akan banyak-banyak juga dan itu bukan soal esai gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak akan mengambil waktu Bapak Ibu terlalu banyak. Jadi ntar kayaknya kurang dari 5 menit lah kalau misalnya untuk mengisi survei employee engagement ini. Nah, kemudian untuk yang employer branding ini juga sudah ada peningkatan yang sangat signifikan bahkan gitu ya. Jadi ternyata eh, perspektif atau keinginan masyarakat, ketertarikan masyarakat non ASN itu untuk bergabung menjadi ASN itu sangat tinggi. Nah, kita bisa melihat nanti kenapa sih gitu kan mereka tertarik gitu kan? Apa dari sisi mana sih yang membuat ternyata profesi ASN ini masih digemari oleh masyarakat secara umum gitu ya. Oke. Nah, kita masuk nih ke teknisnya. Jadi, ini sebenarnya untuk target responden dari survei employee engagement ini sama gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dengan target survei indeks berakhlak. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Ajeng gitu ya, dengan sangat detail sekali gitu sampai menunjukkan itu ya Excel dan perhitungan jumlah populasi yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti ketika mengecek di tabel Excel tadi ada apa namanya yang penambahan atau pengurangan gitu ya dari pembagian jumlah populasi yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian, jadi bisa langsung diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian juga sama tadi untuk respondennya memang ASN dan juga meliputi PNS dan P3K di seluruh instansi pusat dan daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian berhak dan juga bisa ikut dalam survei employee engagement. Dan survei employee engagement ini untuk target respondennya mohon juga dipenuhi karena eh, target minimum responden untuk survei employee engagement adalah prasyarat untuk pengolahan data dari survei indeks berhak. Jadi kami semua eh, memang untuk menyusun suatu kebijakan ataupun suatu program itu akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak terpisah satu-satu gitu ya. Jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian supaya bisa ikut berpartisipasi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Sesmen bahwa ada beberapa instansi gitu yang belum berpartisipasi gitu di tahun sebelumnya. Untuk di tahun ini semoga bisa ikut berpartisipasi karena juga terkait dengan kebijakan lain gitu ya yang tadi Bu Sesmen sudah sampaikan, Mbak Ajeng juga sampaikan kembali gitu. Jadi masuk dalam evaluasi reformasi birokrasi. Jadi diharapkan bisa ikut ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dimohon waktunya sebentar gitu ya untuk sama-sama kita berkolaborasi gitu ya untuk bisa saling mengisi gitu ya mengisi survei ini. Nah, ini tadi sama gitu ya dengan yang Mbak Ajeng, yang survei indeks berakhlak. Jadi semuanya itu ada di satu website gitu ya. Di alamat websitenya di surveybutker.menpan.go.id. Nah, ketika mengklikkan ini nanti keluar seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita fokus di yang survei untuk ASN, gitu tadi yang Mbak Ajeng yang pertama. Nah, kalau yang ini kita pilih yang kedua gitu ya. Jadi pertamanya kita klik survei untuk ASN karena kita yang ASN kita fokus di sebelah kiri gitu ya, survei untuk ASN. Kemudian diklik, nanti muncul ini ya, di kiri ada survei indeks berakhlak, yang kanan survei employee engagement. Kemudian kita pilih dong yang ini ya, karena kita sedang di sesi survei employee engagement. Kemudian diklik mulai survei. Nah, ada deskripsinya di sebelah kiri, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dengan seksama gitu. Dan di sini disebutkan waktunya ya kurang lebih 5 menit dan ada 4 buah pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk login gitu karena untuk mengisi perlu login. Nah, masukkan NIP Bapak Ibu sekalian. Kemudian PIN. Nah, PIN-nya tadi sudah
dijelaskan ya udah oleh Mbak Ajeng, nanti juga akan disampaikan melalui surat. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian mengisi survei dan juga mengetikkan PIN sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi sudah ada durasi masing-masing, mohon Bapak Ibu sekalian mengisi sesuai jadwal ya. Jadi biar tidak berebutan gitu dan mengingat juga traffic nanti ketika pengisian, makanya kami bagi ke 4 jadwal pengisian. Jadi mohon dengan sangat supaya bisa mengisi sesuai dengan aturan gitu ya. Oke, setelah nanti sudah mengetikkan NIP dan PIN, kemudian Bapak Ibu bisa login. Nah, ketika login nanti muncullah data Bapak Ibu sekalian, dicek nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada perubahan data gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengubah. Tadi juga Mbak Ajeng sudah sampaikan. Jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan survei indeks Berhala karena data yang kami peroleh di sini ketika Bapak Ibu mengetikkan NIP dan PIN itu langsung muncul karena sudah terlink dengan data dari BKN. Nah, jika ada perubahan, silakan Bapak Ibu untuk mengganti. Nah, kalau memang sudah yakin nih, sudah yakin, sudah diperiksa dan sudah benar, bisa klik lanjut. Nah, nanti udah ini dan sebelah kiri ini data yang sudah tadi Bapak Ibu cek dan perbaiki. Kemudian di sebelah kanan ini ada pertanyaannya. Nah, ada pertanyaannya. Nah, kita masuk nih pertanyaan yang pertama, nomor 1A gitu ya. Jadi ada di sini karena tadi ingin mengetahui tingkat ini ya, keterikatan Bapak Ibu terhadap organisasi atau instansinya. Nanti Bapak Ibu untuk yang pertanyaan nomor 1 ini hanya memilih skor aja gitu ya. Jadi seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain untuk memilih pekerjaan atau profesi sebagai ASN secara umum. Nah, dari yang kiri ke kanan itu, yang kiri sangat tidak menyarankan, kalau yang ke kanan itu sangat menyarankan, dari skor 0 sampai 10. Nanti tinggal diklikkan skor mana yang paling menggambarkan. Jadi sesuai ya Bapak Ibu, ya tidak perlu dimodif-modif atau mungkin dinaik-naikin, karena kita ingin mengetahui, kita supaya ntar tercapture gitu kondisi yang memang sebenarnya di lapangan seperti apa. Karena marilah kita sama-sama memperbaiki. Ketika memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tapi ketika memang sudah bagus, itu bisa jadi percontohan bagi instansi-instansi yang lain. Nah, itu pertanyaan yang pertama, nomor 1A, kemudian disambung di nomor 1B gitu ya, yang nomor 2. Jadi ketika tadi Bapak Ibu sekalian sudah memilih skor di atas, yang tadi nomor 1A, itu apa alasannya? Hal yang membuat Anda memilih skala di pertanyaan nomor 1A tadi. Jadi sudah kami berikan opsi pilihan terkait manajemen ASN secara umum. Nah, kalau misalnya memang belum ada jawaban dari Bapak Ibu sekalian yang ada di pilihan jawaban yang kami berikan, Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan di lainnya dan kemudian mengetikkan jawabannya gitu. Jadi semoga sih kalau misalnya yang sudah kami berikan untuk opsi yang di atasnya itu sudah bisa menggambarkan gitu ya terkait kebijakan manajemen ASN yang memang sudah ada gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan 2A. Nah, kalau tadi itu yang pertanyaan pertama itu secara umum. Jadi untuk menjadi ASN secara umum, belum spesifik instansinya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, nomor 2A ini, jadi dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain untuk memilih pekerjaan atau profesi sebagai ASN di instansi Anda. Jadi di sini karena tadi saya sampaikan juga bahwa 2 tahun sebelumnya skor untuk survei employee engagement dan employer branding itu masih lingkupnya di skala nasional. Nah, untuk tahun ini kita bisa mendapatkan 2 skor nasional dan juga skor spesifik instansi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk nomor 3 ini, nomor 2A, jadi dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda menyarankan orang lain untuk bergabung di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya kalau saya gitu ya, nanti saya akan menjawab dari skala 0 sampai 10, seberapa besar saya menyarankan orang lain untuk bergabung memilih pekerjaan ketika nanti mengikuti tes CPNS atau tes CASN di Kementerian Pan-RB. Jadi nanti saya akan memilih dari 0 sampai 10 itu untuk fokus spesifik di instansi saya sendiri. Nah, itu juga berlaku juga untuk Bapak Ibu sekalian, nanti disesuaikan untuk pertanyaan nomor 2A ini adalah instansi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Supaya bisa diperoleh data nanti skor spesifik juga untuk instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, sama juga yang berikutnya, itu alasannya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memilih skor itu, untuk pertanyaan berikutnya, apa alasannya sih?
Kalau misalnya sangat menyarankan, apa gitu yang membuat Bapak Ibu sekalian menyarankan supaya rekan-rekan untuk bergabung menjadi ASN di instansi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau di saya gitu kan, saya mungkin akan memilih misalnya skor 10 karena sangat menyarankan karena saya tuh seneng banget kalau di Kementerian PAN RB itu untuk kesempatan pengembangan kompetensinya itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi saya akan memilih poin yang kesempatan pengembangan kompetensi terkait pelatihan, kursus, sertifikasi. Jadi kalau nggak tahu kalau saya pribadi sendiri tuh kalau untuk di kantor saya itu sangat mendukung sekali gitu ketika saya ada apa ya, ada tawaran diklat di kantor saya itu untuk informasi itu sangat cepat dan jelas dan kemudian juga untuk fasilitasinya itu sangat baik sekali. Jadi saya apa namanya sangat-sangat amazed gitu ya dengan kebijakan manajemen ASN terkait dengan pengembangan kompetensi dalam hal diklat gitu. Jadi saya akan memilih yang ini nih kesempatan pengembangan kompetensi gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lagi-lagi kalau tidak ada jawabannya di pilihan jawaban yang kami berikan, sangat boleh sekali untuk memilih di opsi lainnya gitu ya. Diketikkan di sini karena kami juga ingin mengetahui apa saja yang mungkin yang belum kami capture gitu ya di pilihan jawaban yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk soal yang 2B ini, soal yang keempat, itu adalah soal yang terakhir. Jadi ketika memang Bapak Ibu sekalian sudah yakin gitu dengan jawabannya, semua sudah terisi dengan baik. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian